Halo guys, welcome back again to our channel di Rizal My Hendra. Asik, kali ini kita bakal bahas apa nih? Kita udah lama nih nggak bahas video-video random. Betul. Gas lah, lo dulu deh. Oke, boleh. Coba lu perhatiin telapak tangan lu, karena bisa aja lu sebenarnya orang yang jenius. Hah? Gimana dah? Gue nggak tahu ya, ini beneran atau cuma fake doang. Tapi lu coba 3 jari kayak gini deh. Hah? Nih, kalau misalnya susunan jari lu itu kayak gini, kayak jembatan, berarti lu punya intelijen atau kecerdasan yang bagus. Sedangkan nih, kalau garisnya ya bawah 2, terus di sampingnya itu di atas, samping kiri atau kanan, itu lebih ke kejujuran. Berarti lu itu orangnya jujur. Selanjutnya, kalau ketiga garisnya itu sama rata nih, itu lebih powerful lagi nih. Karena dia dianggap sebagai pemenang dalam hal apapun. Sedangkan garis sama 2, sampingnya itu di bawah, entah kiri yang kanan, itu berarti orang yang pintar. Oh, berarti punya gua intelijen nih. Nah, ada lagi. Garis di telapak tangan. Oke. Nih, kalau misalnya garis lu membentuk sirip tajam gitu, berarti kemungkinan ini orang di masa depannya itu kaya raya. Kalau siripnya nggak nyatu kayak gini, bisa aja hidupnya biasa-biasa aja, nggak kaya dan nggak miskin. Sedangkan kalau garis tangannya menyilang kayak gini, katanya tanda-tanda orang yang miskin. Oh, oke, punya gua sirip tajam. Nah, itu kaya tuh. Amin deh. Tapi sekali lagi ini nggak bisa dibuktiin secara saintis ya. Jadi buat teman-teman yang punya garis tangan nyilang, jangan percaya-percaya amat deh. Takutnya kan malah jadi masuk ke alam bawah sadar dan bikin lu jadi miskin beneran. Ya ini cuman seru-seruan aja lah ya. Nah, betul tuh. Kita cuman menganggap ini seru-seruan aja, jangan masukin dalam hati ya. Terus ada lagi nggak? Ada. Ini sekarang di jari kaki. Oke, kalau jempol, jari tunjuk dan jari tengah lu sejajar, itu berarti lu adalah orang yang punya hati yang baik. Tapi kalau jari telunjuknya lebih tinggi dibandingkan jari yang lain, itu berarti lu orang yang pinter. Nah, lain lagi kalau misalnya jarinya malah turun semua tuh, mengarah ke bawah. Itu berarti lu orang yang pemberani. Wah, ini punya gua smart berarti nih. Wih, bagus lu ya. Ada lagi nggak? Mentang-mentang bagus minta lagi. Oke, ini di telapak tangan lagi nih. Coba lu rapetin jempol di tangan lu. Nah, kayak gini. Kalau garis jempolnya itu lebih tinggi dari garis telapak tangan lu, itu berarti lu ada orang yang jenius. Oh, sedangkan yang garisnya di bawah telapak tangan itu berarti orang yang jujur. Dan yang garisnya sejajar dengan telapak tangan berarti itu orang yang cerdas. Coba lu apa? Oh, gue cerdas. Mantap. Widih. Lanjut nih yang terakhir di telapak tangan. Kalau lu satuin tangan lu kayak gini. Oke. Kayak gini. Lu coba lihat di bagian garis tangannya itu. Nah, kalau misalnya garis tangan kanannya itu lebih tinggi dari yang kiri, berarti lu itu powerful. Punya power yang tinggi. Kalau yang kanannya lebih rendah dari yang sebelah kiri, berarti lu orang yang humble. Tapi kalau garisnya itu sama rata, berarti lu cocok jadi leader. Wih, leader. Anjir, oke juga ya. Jadi apa tuh totalnya? Tadi intelijen, kaya raya, pintar, terus intelijen lagi, dan yang terakhir leader. Oke, bagus juga. Iya dong. Lu coba apa? Iya, sama. Gue kan lu juga. Jadi kita sama. Iya ya. Maaf. Udah habis berarti ya? Udahlah, lu lagi. Oke, gue lagi. Ini gila sih. Ariana Grande nggak sengaja mengeluarkan kekuatan supranaturalnya waktu lagi podcast. What? Jadi dia ini lagi ikut sebuah podcast gitu sambil makan ayam goreng. Tapi yang anehnya tiba-tiba ayamnya kebalik sendiri kayak gini men. Padahal kalau lo slow motion dia itu mau naruh ayamnya, tapi kayak tiba-tiba ayamnya keputer sekaligus kebalik ke arah sebaliknya. Seolah-olah lagi telekinesis. Hah? Kok bisa? Who know ya. Tapi kalau diperhatikan bener-bener nih, kayaknya dia itu nggak sengaja nge-snap ayamnya itu pakai kedua jarinya, yang bikin ayamnya keputar. Tapi gara-gara itu seolah-olah dia itu bisa melakukan telekinesis. Apalagi dia juga pernah bilang waktu sesi interview di tempat lain, dan dengan jelas bilang kalau dia adalah witch alias penyihir, literal witch. Terus dia juga ngaku kalau dia itu bisa membaca tarot. Can you do a tarot card reading for me? Oh my god, I wish I brought them. Yeah, what is that? What are you just walking around set looking to do readings Every for people? day. No, they come to me. Oh, interesting. They come to me. You are a witch? I am indeed. The witchiest witch. Nah, itulah kenapa kejadian ayam yang nggak sengaja ke snap itu, si Ariana Grande itu jadi sesuatu yang witchy banget nih di benak para penonton. Asli sih itu bener-bener kayak terbang gitu ya. Ngomong-ngomong soal artis nih, gue juga punya. Katy Perry tiba-tiba kerasukan dan menyembah iblis waktu dia lagi manggung. Iblis? Iya, jadi ada potongan video yang gue tonton nih. Waktu Katy Perry lagi nyanyi di atas panggung, tiba-tiba aja dia bilang, "Master, aku nggak lagi baik-baik aja. Aku merasa nggak enak badan sekarang." Terus mukanya itu berubah kayak kebingungan. Terus tangannya itu membentuk kayak gini.
tanda kalau itu tanda tanduk iblis yang merepresentatifkan kalau dia saat ini di bawah kontrol iblis. Terus dia mundur tuh sambil ngomong gak jelas gitu. Dan endingnya dia pingsan. What? Nah, emang kan Katy Perry ini salah satu artis yang dikenal terafiliasi dengan iblis. Soalnya di podcast sebelumnya juga kita pernah bahas kalau dia sendiri mengaku kalau dia menjual jiwanya ke iblis. Oh iya ya, yang kemarin ya, karena dia punya obsesi buat jadi yang terbaik di industri musik, tapi itu susah banget. Akhirnya dia menjual jiwanya ke iblis. Sama nih juga, yang tak lain dan tak bukan, Beyonce. Gue nemu nih potongan video di mana Beyonce juga pernah kesurupan iblis waktu dia lagi manggung. Mana? Coba lihat. Jadi waktu itu dia lagi dance gitu, koreografi di atas panggung. Normal aja, tapi saat posisi ini, tiba-tiba wajahnya berubah jadi kayak gini. Ih, apa itu anjir? Kan? Tiba-tiba aja tuh wajahnya berubah, jadi pucat gitu dan matanya bercelak tebal yang bikin kelihatan kayak lagi kesurupan. Yang juga kita tahu ya, kalau dia itu kan emang ada desas-desus juga terafiliasi sama iblis kan? Iya. Jadi pada kesurupan di stage mungkin karena bayarannya untuk menjadi terkenal kali ya. Bisa jadi sih ya. Oke, gue ada lagi nih. Ini kucing kelihatannya lagi main-main, tapi kalau lu slow motion, sebenarnya dia nggak lagi main sendirian. Jadi sama siapa? Nih, jadi gue nemu video yang nggak ada hantunya tapi serem. Jadi ada kucing hitam yang lagi main-main sama buntutnya gitu. Tapi kalau lu coba slow motion videonya, ini nggak make sense parah. Soalnya waktu posisi dia diem, tiba-tiba aja buntutnya tuh kayak lagi ditarik oleh sesuatu yang bikin badannya ketarik gitu. Loh, iya ya. Paling video reverse itu. Nah anehnya kalau lu coba reverse malah aneh. Nggak sesuai gitu. Soalnya kucing itu kan ngejar buntutnya, bukan dikejar sama buntutnya. Kalau di reverse malah buntutnya yang ngejar. Jadi seolah-olah si kucing ini juga lagi bingung nih, apa yang terjadi sama buntutnya yang tiba-tiba aja ada yang narik. Makanya dia ngejar buntutnya. Dia kira buntutnya salah. Apalagi ini kucing warnanya hitam ya, yang dimana itu identik dengan kucingnya penyihir. Katanya sih lebih sensitif sama hal gaib kan. Oh iya ya, aneh juga sih, ketariknya kayak jauh gitu lagi. Nah makanya, lanjut ya gue lagi. Wanita ini benar-benar memvideo prosesi saat dimana dia membunuh pacarnya. Hah? Anjir? Ini serem sih, real story. Jadi kejadiannya ini terjadi di tahun 2020. Ceritanya ada sepasang kekasih di sebuah apartemen di Florida. Mereka ini lagi mabuk berat. Terus mereka punya ide gila gitu buat main petak umpet dan sembunyi di koper. Karena menurut mereka bakal kocak banget kalau si cowok ini masuk ke dalam koper itu dan muat gitu loh. Nah akhirnya dia masuk lah ya kan. Terus ternyata cewek itu malah memvideo doang dan membiarkan pacarnya itu teriak-teriak minta tolong buat dibukain karena udah sesak napas nih di dalam sana. Cuman cewek itu mengira kalau pacarnya ini cuman bergurau, cuman bercanda. Karena menurutnya harusnya gampang aja membuka koper dari dalam gitu kan. Terus yang terjadi lu tahu nggak apa? Ceweknya malah ninggalin dia tidur. Si cewek itu berharap kalau pacarnya bakal datang ke ranjang setelah dia ketiduran. Tapi endingnya pacarnya tuh nggak bisa keluar dan kehabisan napas di dalam koper itu dan akhirnya meninggal. Yeah, that's when you choke me. Di dalam koper. Di dalam. Gila nggak? Gila. Itulah kenapa jangan mabuk ya guys. Jadi tolil lahirnya. Asli sih itu. Oke, kira-kira cukup lah ya. Oke lah ya, cukup ya. Alright, like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Tapi like dan dislike harus sama-sama subscribe. See you to the next video and goodbye.